Nah, di balik lautan Greenland yang liar dan tak terduga itu, terdapat sebuah pulau legendaris yang tak pernah disentuh oleh kaum biasa. Elbap memanglah mengesankan negeri para raksasa sendiri ya. Selama berabad-abad, Elbap itu menyimpan rahasia kelam yang dijaga oleh kebanggaan dan darah para pejuang prajuritnya. Namun, bayang-bayang masa lalu kembali mencuat ketika bisikan tentang tubuh Rock di Sebek, harta nasional Elbap menarik perhatian para tokoh paling berbahaya di dunia sendiri. Angin takdir mulai berhembus nih, ngebah besarnya aroma perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu di balik layar sang kaisar Persia sendiri itu merasakan ketegangan yang tidak biasa di tempat tersebut. Dunia mulai pada bergerak tuh, bukan hanya karena ambisi Kuroigi atau keinginan pemerintahan dunia, tapi karena di sesuatu yang lebih besar terjadi di sana, sebuah era baru yang akan mengguncang tatanan dunia sendiri. Di tengah konflik yang makin mendekat, para legenda mulai muncul dari bayang-bayang mereka, menyiapkan diri menjaga pertempuran yang akan menentukan arah sejarah tersebut. Elbaf, tanah para raksasa itu bersiap nih menjadi medan pertempuran terakhir antara harapan dan juga kehancuran sendiri. Segalanya tampak menarik loh di saat para komplotan IMU itu sudah pada bergerak di sana. Yo, sini seru nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Live Radio Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Live Radio Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah, di saat awan pekat mulai menggantung di langit Elbaf, kabar tentang pertempuran hebat kembali menggema lagi. Di balik heningnya desa-desa para raksasa, dua sosok misterius bernama Zomer dan Gillingham diam-diam telah meninggalkan area pertarungan. Mereka bukan kabur tapi mengambil langkah strategis. Pasalnya Zomer telah memanggil sosok lagi dari Marijua melalui lingkaran sihir tersebut, seorang kesatria suci yang kekuatannya jauh melampaui dirinya maupun Gillingham. Kesatria suci yang datang ini bukanlah tokoh sembarangan pula loh nakama. Dialah yang kini menggantikan posisi mereka dalam duel melawan Scooper Gaban. Zomer sangat menyadari batasan dirinya. Meskipun bekerja sama dengan Gillingham, ia tahu betul melawan Gaban hanya akan berakhir dengan kekalahan. Maka pilihan paling masuk akal adalah mendatangkan bala bantuan yang jauh lebih tangguh lagi. Sementara Gaban sibuk menghadapi lawan baru pula di sana itu, Zomer dan Gillingham bergegas menuju lokasi Gunko dan anak-anak raksasa berada. Namun perjalanan mereka tak semulus yang diharapkan. Takdir rupanya punya rencana lain. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dua sosok yang sudah sangat familiar, Zoro dan juga Sanji. Pertemuan ini terasa seperti deja vu lagi kan, mengingat sebelumnya pertempuran mereka selalu tertunda karena berbagai macam alasan. Namun kali ini berbeda, tak ada alasan untuk mundur lagi. Di tengah medan Elbaf yang keras dan liar tersebut, dua pasang musuh ini akhirnya berhadapan dalam pertarungan 2 lawan 2. Zoro dan Sanji langsung bergerak di tempat tersebut, melancarkan serangan bersamaan, mengingatkan pada momen epik di perang Wano Kuni. Kesatria suci itu tampak kesal ya di sana, lagi-lagi harus berhadapan dengan duo yang terkenal merepotkan tersebut. Zomer jelas tak ngebuang-buang waktu, dan kekuatan anehnya ia menciptakan tanaman berduri berukuran raksasa yang menjulang seperti batang pohon. Dari tanaman itulah ratusan duri kecil ditembakkan secara membabi buta. Zoro langsung menebas semua yang datang ke arahnya, sementara Sanji menari menghindari duri dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Nah, serangan kombinasi pun akhirnya diluncurkan.
Itu ngebuat Zoro ngebelah sebagian tanaman-tanaman tersebut. Sanji menendang dan membakar sisanya hingga hangus nih. Pertempuran di antara mereka benar-benar luar biasa. Semua itu hanyalah pengalihan perhatian saat Zoro dan Sanji sibuk itu. Gillingham memanfaatkan momen untuk ngebuat Summer tertidur, memanipulasi mimpi bawah sadarnya, menciptakan monster-monster dari dunia mimpi. Monster itu menyerang bagaikan nyata. Summer jelas tertawa puas ya. Rencana mereka itu terlihat sangatlah mulus. Zoro dan Sanji seharusnya akan sibuk dengan monster-monster itu, memberikan waktu bagi mereka untuk segera kabur pula. Nah, tapi dunia tidak sejalan dengan harapan mereka saja ya. Zoro menunjukkan teknik barunya, tebasan bertubi-tubi yang dipadukan dengan Hauso Kuno Haki dan juga Busoso Kuno Haki. Di sini monster-monster mimpi pun tumbang satu persatu dalam waktu yang sangatlah singkat. Nah, Sanji pun tak mau kalah. Dengan teknik baru dalam mode Ivory Jambe tersebut, ia melancarkan tendangan eksplosif bertubi-tubi hingga monster-monster itu rontok seperti daun kering nih. Serangan-serangan itu begitu mematikan. Summer dan Gillingham terdiam di tempat itu. Kecepatan dan kekuatan Zoro Sanji itu melebihi bayangan mereka. Gillingham itu jelas mengeluh ya. Inilah alasan mengapa ia enggan berurusan dengan kelompok Yonko saat tengah mengemban misi-misi penting. Namun Summer membalas dingin, ini bukanlah soal ingin atau tidak, tapi karena takdir mempertemukan mereka di Elbaf sendiri di waktu yang sama di tengah misi yang sangatlah rumit itu. Segalanya kian menjadi seru tuh. Sementara ini jauh di wilayah bawah Elbaf sana, suasana berubah menegangkan, namun tetap berselimut rasa penasaran lagi. Nah, di sana pula sesuatu yang sangatlah menarik itu terjadi. Di sini Luffy, Loki, dua pribadi yang sama-sama kekanak-kanakan itu terkadang tengah beradu kekuatan haki mereka. Bentrokan ini jelas tidaklah serius nih, lebih kepada adu gengsi mengetahui siapa yang lebih kuat di antara mereka itu. Mulai dari Busosoku, Kenbunsoku hingga Hausoku no Haki kan, keduanya saling dorong-dorong adu kekuatan yang mengesankan. Menariknya, meski terlihat berseteru ya, keduanya itu saling mengakui kekuatannya masing-masing. Loki mengakui haki Luffy itu sangatlah hebat, tapi tetap menegaskan bahwa milik Sang jauh lebih kuat. Ia menyebutkan bahwa 6 tahunan lalu itu nih, Sang sendiri itu pernah menunjukkan kekuatan haki yang luar biasa di hadapannya. Luffy yang tersenyum menyebutkan Sang sebagai panutan, tapi tetap bersumpah suatu hari jelas dia akan melampauinya. Di tengah percakapan mereka, perhatian semua orang tertuju kepada langit-langit tempat tersebut. Kapal-kapal laut itu tidak melayang menuju dunia atas ya. Dunia matahari, armada angkatan laut jelas telah tiba, dipimpin oleh juga Admiral Fujitora. Itu menggunakan kekuatan gravitasi dari buah iblisnya sendiri. Kapal-kapal itu melayang menuju puncak Elbaf di mana pertarungan besar telah menanti di tempat itu. Dari bawah sini, Hajuru dan para raksasa lain menyaksikan pemandangan luar biasa tersebut. Stan-stan salah satu dari mereka itu memakai teropong untuk melihat lebih jelas lagi. Di sana itu, Luffy langsung merasakan kehadiran musuh melalui Kenbunsoku no Haki. Ia mengenali kekuatan Admiral yang dulu pernah dia temui di Dressrosa. Keadaan pun makin gawat darurat loh nakama. Hajurudin tampak panik, tetapi Loki malah tertawa di tempat itu. Ia menyebut semua ini bukanlah ancaman semata, tetapi adalah sebagai media hiburan. Kakaknya menegur bahwa ini bahaya nyata bagi rakyat Elbaf loh sebenarnya. Namun Loki tidak peduli sama sekali. Ia mengejek Hajurudin sebagai seorang penakut. Sementara di sini itu dia agak buru-buru menyarankan semuanya segera untuk naik ke kapal sebelum semuanya terlambat pula ya. Situasi ini menjadi semakin rumit lagi. Di dunia matahari itu pertarungan lain telah berlangsung. Gaban kini berhadapan dengan kesatria suci baru yang berasal dari keluarga Marco sendiri. Satu garis dengan Gorose Mars. Dulu mereka sudah pernah bentrok dalam insiden God Valley ya. Kini pertempuran kembali terjadi di antara mereka. Tidak seperti pertarungan sebelumnya terasa lebih timpang itu. Kali ini kekuatan keduanya jelas seimbang. Para kesatria itu menyerang dengan pedang berlapis haki nih, sementara Gaban mengandalkan kapaknya dengan teknik lama yang telah terasa lagi. Namun di tengah duel tersebut, keduanya bisa merasakan adanya pasukan besar yang sedang naik ke atas pula. Gaban yakin itu armada angkatan laut. Keadaan akan menjadi semakin rumit lagi. Kesatria suci itu sendiri tidak terkejut. Ia memang sudah tahu bahwa pasukan angkatan laut akan datang ke Elbaf untuk mendukung para kesatria suci jika kondisinya seperti
seperti ini. Misinya untuk melatih Luffy dan kawan-kawan tidak akan sempat terlaksana. Sebenarnya sudah lama direncanakan bahwa para mantan kru Roger akan ngebantu membimbing generasi baru ya. Di Sabaody Rayleigh mengambil peran tersebut. Kini di Elbap tugas itu seharusnya jatuh kepada Scooper Gaban. Tapi situasi yang semakin kacau itu memaksa semua rencana itu berubah arah sekarang ini. Nah, situasi dari kekacauan itu benar-benar parah coy. Pertarungan Gaban melawan kesatria suci dari keluarga Markus semakin intens. Keduanya terus bertukar serangan. Kapal Gaban beradu dengan pedang yang dilapisi haki milik sang kesatria. Ledakan akibat benturan kekuatan kedua yang ngebuat tanah itu bergetar sangatlah hebat. Namun ancaman yang lebih besar itu sedang mendekat. Gaban tidak merasakan aura kuat pasukan angkatan laut yang semakin mendekati lokasi mereka. Tidak butuh waktu lama sampai kapal-kapal marinir yang tadi melayang lewat kekuatan Fujitora mulai masuki wilayah atas dunia matahari Elbap. Nah, disinilah Fujitora berdiri di ujung kapal utama, memandangi Elbap dari ketinggian sendiri. Dengan nada serius, ia berkata bahwa tujuan mereka bukan hanya memburu bajak laut topi jerami, tapi juga mendukung misi para kesatria suci agar berjalan dengan lancar. Ia tahu kondisi di Elbap akan segera berubah menjadi medan perang yang sangatlah kacau balau. Nah, di sisi lain, Luffy, Loki, dan para pejuang raksasa masih mengamati pergerakan pasukan tersebut. Loki tersenyum sini dan menyebutkan ini adalah pesta penyambutan yang sangatlah sempurna untuk semua pihak yang mengincar negeri Elbap. Namun Hajuruddin jelas tak setuju ya. Yang merasa keadaan itu sudah sangatlah gawat. Mereka itu harus segera menyelamatkan warga sekitar sebelum terjadi pertempuran besar Ragnarok. Zoro dan Sanji yang baru saja menghancurkan monster ciptaan ilusi Sommer kemudian kembali berdiri tegak nih. Mereka menyadari bahwa pertarungan belumlah selesai. Sommer dan Gillingham masih belumlah menyerah. Tapi sebelum keduanya bisa melancarkan serangan balik, sebuah getaran besar datang dari arah dunia matahari. Diiringi cahaya kuat yang menyilaukan tersebut, ternyata itu adalah efek ledakan benturan haki tingkat tinggi antara Gaban dan juga kesatria suci Markus itu. Energi besar tersebut sampai mempengaruhi area sekitarnya. Bahkan lorak kemah itu bisa dirasakan oleh Luffy dan Zoro yang dari jauh pula. Nah, bahkan itu tuh benar-benar mengesankan nih. Zoro berkata bahwa orang yang bertarung di sana pasti sekelas dengan sosok legenda. Kembali ke sekitaran Gaban nih. Nah, ia tampak terdesak karena sang kesatria suci mulai menggunakan jurus pamungkas milik keluarganya. Teknik itu memanipulasi gravitasi lokal seperti milik Fujitora, tapi dengan cara yang lebih kasar dan juga lebih destruktif lagi. Tanah di sekitaran mereka itu retak nih, udara bergetar hebat dan Gaban hampir kehilangan keseimbangan. Namun Gaban itu sebagai mantan kru raja bajak laut tidak mungkin ya menyerah semudah itu. Ia mulai meningkatkan kekuatan hakinya hingga tubuhnya diselimuti aura hitam pekat yang memancarkan intimidasi sangatlah kuat. Dengan semangat membara itu, ia berseteru bahwa jika dunia ini masih memiliki orang-orang seperti Luffy, maka ia tidak akan membiarkan Elbap jatuh ke tangan pemerintahan dunia. Pertarungan di berbagai titik Elbap itu kini mulai membentuk bola-bola besarnya. Zoro dan Sanji di satu sisi itu, Luffy dan Loki bersiap menghadapi armada, sementara Gaban menghadapi kesatria Markus di pusat dunia matahari. Seluruh pulau itu bersiap memasuki babak perang akbarnya. Tapi kejutan belumlah berakhir. Di tengah kekacauan itu, sebuah siluet kapal misterius mulai muncul dari balik kabut laut di sisi barat Elbap. Kapal itu tidaklah membawa bendera angkatan laut, melainkan bendera bajak laut legendaris yang sudah lama dianggap hilang dari sejarah. Siluet bendera itu menampilkan simbol yang pernah mengguncang dunia. Itu adalah bendera Rock di Sebex nakama. Bahkan ya, para raksasa yang terkenal tak gentar pada apapun tuh mulai menunjukkan ekspresi panik mereka loh. Mereka mengenali simbol tua yang berkibar tertiup angin itu bukanlah bendera bajak laut biasa, melainkan itu adalah simbol dari era tergelap di dunia. Bendera milik dari Rock di Sebek yang fenomenal. Loki tampak syok melihat kapal tersebut. Ia menyadari bahwa legenda yang seharusnya sudah terkubur di masa lalu ternyata belum benar-benar mati. Mustahil, bukankah Rock sudah lenyap puluhan tahun lalu? Dia mengatakan lirih seperti itu. Namun Gaban yang mendengar berita ini dari Den Musi hanya menatap ke langit dan menggumam secara pelan.
Kalau begitu waktunya telah tiba ya di tempat ini. Nah, di kapal itu sosok tinggi besar berdiri dengan mantel panjang berkibar sendiri. Wajahnya tak sepenuhnya itu terlihat, namun siluet tubuhnya itu dan aura mengerikan cukup ngebuat para prajurit Elbaf lumpuh dengan ketakutan. Ada yang berbisik bahwa itu adalah tubuh hasil kloningan atau reinkarnasi dari Rock sendiri, bahwa musuh terbesar dunia sedang bangkit kembali dari bayang-bayang secara lama. Namun anehnya kapal Rock itu tidak langsung menyerang, justru seseorang dari dalam kapal mengaktifkan denden musi dan menghubungi seseorang lainnya yang tak lain itu adalah Marshal Dietrich Kuroige. Ternyata selama ini Kuroige sedang menunggu momen yang tepat untuk memanfaatkan tubuh dari warisan Rock sendiri. Ia tahu pemerintahan dunia tidak akan membiarkan Elbaf bebas begitu saja. Dalam kekacauan inilah ia akan mengeksekusi rencananya. Namun ia juga sadar bahwa ada satu sosok yang sangat merepotkan di Elbaf, yakni Mugiwara Luffy. Di sisi lain itu Luffy dan Loki masih berdiri di atas benteng batu sambil melihat kapal-kapal angkatan laut yang mendarat. Luffy tampak antusias sebenarnya, bukan karena ancaman aja, tapi karena sensasi petualangan makin gila lagi. Ia tidak tahu apa itu kapal Rocks, tapi ia tahu satu hal, kalau mereka datang buat menghancurkan tempat tersebut, ya tinggal kita hajar aja kan semuanya. Itulah yang mereka katakan. Loki jelas tertawa mendengarkan ucapan tersebut, tapi sebelum mereka bisa bergerak ya muncul ledakan dari arah pantai timur Elbafnya. Ternyata ya nakama, armada Blackbeard yang lain itu dipimpin oleh Shiryu dan Lavitte sudah mulai menyerang sisi belakang pertahanan Elbaf. Mereka berusaha membuka jalan masuk bagi kapal utama Rocks yang baru muncul. Pertarungan pecah di mana-mana nih. Para raksasa bertempur habis-habisan melawan anak buah Blackbeard sendiri. Zoro langsung melompat ke arah pertarungan setelah melihat Shiryu, rivalnya yang juga pengguna pedang, menghilang sendiri. Sanji seperti biasa memutuskan melindungi warga Elbaf yang terjebak di tengah-tengah baku hantam tersebut. Nah, di langit sendiri itu Fujitora yang melayang di atas meteor buatan ya menyiapkan jurus pamungkasnya untuk menghancurkan basis utama Elbaf. Tapi tiba-tiba meteor yang ia kendalikan berhenti sejenak. Lalu itu hancur berkeping-keping oleh satu tebasan dari bawah. Itu bukan serangan sembarangan, tebasan itu datang dari orang yang semua orang kira telah tiada sendiri. Sosok berjubah gelap dengan rambut panjang dan pedang raksasa di punggung sendiri muncul di atas tebing. Ia menatap ke arah langit dan berkata, "Jangan coba-coba menghancurkan tempat ini. Aku masih punya urusan yang belum selesai di sini pula." Ya siapa sangka itu adalah Meiyo Silver Rally. Orang semuanya itu pada kaget tuh. Satu demi satu legenda yang telah lama menghilang kini muncul kembali ke permukaan. Dunia seolah sedang menarik napas panjang sebelum akhirnya meledak dalam perang terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya kan. Era Ragnarok benar-benar mengesankan nakama. Teriakan para raksasa menggema saat mereka melihat sosok Riley berdiri gagah di puncak tebing tersebut. Meskipun rambutnya telah memutih dan tubuhnya tak seprima dahulu, aura yang dipancarkan masih ngebuat lawan berpikir dua kali sebelum maju nih. Sang raja kegelapan yang sebenarnya. Fujitora yang semua siap menghantam Elbaf sendiri dengan meteornya mengurungkan niatnya tersebut. Dengan nada tenang namun penuh hormat itu ia berkata seperti ini, "Dark King Silver Rally, rasanya sudah lama sekali." Rally hanya tersenyum tipis. "Kau terlalu gegabah membawa kekacauan ke tempat ini, Iso." Nah, sementara itu di sisi lain pertempuran ya Gap akhirnya muncul di hadapan Luffy. Tapi ia bukan datang sebagai musuh, ia juga sebagai kakek yang khawatir. Ia datang sebagai perwakilan keadilan yang tidak lagi terikat oleh dogma pemerintahan dunia. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh luka akibat pertempuran sebelumnya dengan Kuroige. Tapi matanya sudah menyala dengan semangat tempur pula nih. Luffy melihat kakeknya dengan sedikit bingung sendiri itu berkata, "Kakek, kau kesini siap buat bertarung atau ngebantuin?" Gap mengangkat tinjunya dan tertawa. "Bertarung? Tentu saja itu yang kulakukan. Tapi kali ini aku ada di pihak yang berbeda dari pemerintahan." Semua orang pada bingung nih. Seketika itu juga semua orang yang melihat kehadiran Gap merasa dunia benar-benar terbalik. Pahlawan angkatan laut kini berdiri bersama bajak laut kan? Bukankah dia sedang bertempur dengan markas Kuroigi di tempat tersebut di Hachinosu? Semua orang bertanya-tanya. Tak lama kemudian sang Akina tiba bersama kapalnya.
bendera Red Hair Pirates berkibar gagah saat kapal mereka melintasi perairan Elbaf. Anak buah sudah bersiap pula di sana, namun saya berdiri di ujung haluan memandang seluruh pertempuran yang terjadi di daratan sana. Saat itu pemandangan tertuju pada satu titik, kapal misterius milik Rock yang kini mulai bergerak menuju pelabuhan utama. Sang mencengkeram pedangnya dengan erat lalu berbisik pada dirinya sendiri, kalau benar dia kembali maka waktunya sudah tiba untuk menyelesaikan semuanya. Nah, di kapal Rocks itu ya, ternyata siluet misterius yang berdiri di haluan akhirnya melangkah ke depan. Topeng yang menutupi wajahnya itu terlepas, memperlihatkan wajah yang sangat mirip dengan Rock di Sebe, namun dengan aura yang jauh lebih gelap dan manipulatif. Ia bukan hanya kuat tetapi juga tahu segalanya tentang sejarah dunia. Orang-orang mulai pada bertanya-tanya nih, apakah ini benar-benar Rocks yang dibangkitkan atau hanya seseorang yang memakai identitasnya untuk mengacaukan sejarah dunia baru. Satu hal yang pasti, kemunculan tokoh-tokoh besar seperti Rayleigh, Garp dan juga Sang di satu tempat bukanlah kebetulan semata. Sesuatu yang besar dan penuh kejutan plot twist benar-benar terjadi di Elbaf nakama. Perang yang akan menentukan arah masa depan dunia baru. Karena itulah nakama, epilog ending kedepannya bakalan menarik jika seperti ini. Di tengah reruntuhan Elbaf yang masih berasap tersebut, suara denting senjata perlahan mereda, menyisakan keheningan yang menggantung tegang nih. Sang berdiri tegak dengan pedang bersarung sendiri memandang langit yang mulai cerah. Rayleigh telah tiba menghilang ke bayang-bayang. Garp dengan bersandar di batu besar dengan napas berat itu namun lega. Sosok misterius yang ngebawa nama Rocks itu telah lenyap di telan ledakan besar yang mengguncang seluruh pulau. Dunia benar-benar menyaksikan era peperangan mengesankan di Elbaf. Para legenda besar semuanya berkumpul jadi satu. Luffy berdiri di tengah lapangan luas dipenuhi bekas luka pertempuran tersebut, mengangkatkan topinya dan menatap lautan sana. Setelah pertempuran uji coba dengan Loki sendiri, haki itu siap digunakan dalam pertempuran mendatang ini. Segala hal menarik lainnya akan benar-benar menjadi daya tarik tersendiri nakama. Nah, jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa pertempuran besar di Elbaf bukan hanya tentang kekuatan tapi tentang sejarah warisan dan pilihan-pilihan sendiri. Konflik ini benar-benar akan mengancam sejarah dunia baru. Di antara itu semuanya, di negeri raksasa tersebut, hal-hal yang menarik dan mustahil perlahan-lahan itu muncul satu persatu. Seseorang yang kemarin itu sedang bertempur di Hachinosu kini malah datang ke negeri Elbaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kemampuan dari salah satu manipulasi buah iblis? Dan informasi kedepannya bakalan terungkapkan lagi di negeri Elbaf sendiri. Ya, ke depan bakalan lebih seru lagi nakama. Pakat? Jadi itulah tadi ya nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.